Alhamdulillahirabbil alamin. Sabahul khair, sabahun nur. Itu biasa ya, orang Arab itu biasanya kalau ketemu itu pasti bilang begitu. Jadi orang Arab itu memang bagus ya adabnya. Jadi bertemu dengan tetangga ataupun siapapun itu, nomor satu tuh dia langsung nanya kabar. Kaifahaluk, masya Allah gitu katanya, masya Allah. Jadi kalimatnya itu penuh dengan doa. Apa yang mereka keluarkan tuh doa dan bersalaman, cium pipi kanan pipi kiri gitu. Cuman yang bikin memang terlihat buruk itu ketika ada juga sih oknum yang orang Arab yang kurang bagus gitu, kayak pelit atau segala macam gitu. Cuman kalau sebenarnya tergantung sama kitanya. Kalau kitanya itu sama-sama paham ilmu agama, sama-sama beribadah kepada Allah, mereka akan menganggap kalau kita itu seiman, kita itu saudaranya. Makanya pertama kali aku datang ke sini, aku langsung dianggap bahwa kamu adalah keluargaku, masya Allah. Dan saat ketemu pun langsung benar-benar dirangkul banget. Bahkan ibunya itu sampai mencium aku, mengatakan bahwa aku adalah anaknya, anggap saya ibumu katanya. Oke, lanjut. Ini aku lagi videoin suasana di luar ya. Terik banget, panasnya banget. Tapi jangan salah ya, di setiap gedung, di setiap rumah itu semuanya pakai AC. Setiap ruangan pakai AC, bahkan kamarku pun pakai AC. Dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau katakan di saat aku dikasih fasilitas yang sangat banyak. Fasilitasku sangat banyak sekali. Aku boleh akses ke dapur, makan apa aja semua aku, terserah aku. Ini video berarti ini aku lagi video di jam 10 pagi, dimana aku masuk ke butik aku dan nyalain lampu-lampunya, nyalain AC-nya, dan ini semua hasil jahitan di butik. Jadi ini tempat buat produksi ya. Untuk butiknya ada di dalam, cuman aku fokusnya lebih ke tempat produksi aja. Dan ini hasil jahitan aku, nih bagus banget, rapi banget, karena aku biasa bikin rumus pola ya, detail pengurangan 1/2 senti, 1 senti pun dihitung gitu. Jadi ya hasilnya bagus. Dan uniknya di sini itu ketika ada pesanan orang, mereka tinggal ngejiplak baju yang udah dibikin, jadi tidak memperdulikan banget senti-sentiannya gitu, nggak kayak di Indonesia. Tapi ini khusus di Al-Makhwah ya, karena aku tinggal di Al-Makhwah. Itu orang-orangnya nggak terlalu detail banget, nggak terlalu mempermasalahkan banget. Misalkan kayak kurang sedikit atau apa, nggak dipermasalahin banget. Jadi selalu maklumin gitu. Tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik buat owner kita. Meskipun kita dianggap saudara, bukan berarti kita semena-mena kan aku dianggap saudara, nggak seperti itu. Jadi dia menganggap saudara kita karena kita bekerja di situ, tapi kewajiban kita terhadap kerjaan kita harus kita laksanakan dengan baik begitu. Dan ini lihat, ini hasil baju aku ya. Sebenarnya udah banyak, cuman aku lagi suka banget hasil yang ini karena perfect banget. Dan bos aku tuh seneng banget sama aku. Kenapa seneng banget? Bagaimana tidak, tinggal diberi contoh aja bisa bikin gitu kan, diberi gambar aja bisa bikin. Ini jam 10 pagi. Pokoknya jadi kita kalau mau kerja di Saudi itu sebaiknya siapkan mental, karena aku pertama kali aku tuh sampai minggu ya, kurang lebih berapa hari itu nggak betahnya tuh takutnya tuh bahasa aku masih kurang lancar banget. Jadi takutnya aku butuh apa, ternyata enggak. Setelah udah 1 minggu sekarang ini, mereka tuh sama, kalau kita ada apa-apa kita ngomong juga langsung berusaha banget gitu.
nggak perlu takut kalau kita kerja di Saudi, tapi tergantung juga ya. Kalau saya ini Arabnya bukan Arab Arab kayaknya bukan Arab asli ya, jadi kayak pokoknya Arabnya bukan asli karena dia lebih ke kayak ke Papua-Papuaan gitu, cuman muslim. Dan masya Allah baiknya tuh, masya Allah, makanan apa aja nggak pernah perhitungan untuk masalah makanan. Bahkan eh, akses ke dapur pun saya diberi kebebasan begitu. Dan ini aku masuk kerja itu sebenarnya jam 10 ya, 10 pagi. Cuman menurut aku tuh aku paling nggak suka kalau udah masuk kerja itu terus tepat jam 10. Nggak mau aku maunya tuh sebelum jam 10 aku udah standby, karena terbiasa begitu. Jadi karena memang bagaimana ya, kita tuh harus semaksimal mungkin, kita harus emang saya dari gadis seperti itu kerja dimanapun berada memang nomor satu ya harus on time gitu. Dan ini aku sudah jam 12 siang, aku udah keluar ke rumah dan teriknya masya Allah terik banget, benar-benar terik banget. Tapi aku yang gak khawatir, aku udah siapin sunblock tuh banyak banget. Sunblock aku bawa tiga sunblock. Satu sunblock ada harganya berapa ya kan, bawa 3 hand body segala macem. Faktanya kita tiap hari ada di AC, gak keluar rumah, jadi ya aman gitu. Ya aku naik ke atas ke rumah karena waktunya istirahat jam 12, waktunya aku sholat zuhur dan makan siang sampai jam 3. Sholat zuhur, makan siang, dan tidur. Ini aku kuncirannya terlalu tinggi ya, tapi nggak salah. Jadi buat kalian semua yang berminat untuk kerja di luar negeri, segeralah. Karena apa? Tidak bisa diulang. Kalau sudah tua, mau kerja apa? Siapa yang nerima? Belum tentu. Kalau kita masih muda, insya Allah dikasih semangat, dikasih kekuatan, tenaga, ya kan. Dan ini kamar aku dengan fasilitas yang masya Allah, kamarnya besar, ber AC, lemari. Tukang jahit mana coba yang dikasih fasilitas masya Allah seperti ini. Dan sekarang aku ini mau ke dapur untuk cari makanan. Ini kamarnya lumayan besar ya deh. Sebenarnya sih ini karena aku lagi gabut aja ya, aku nggak bisa akses internet. Dan ini mungkin kalau bisa upload berarti ya udah punya internet, tapi untuk saat ini aku nggak ada akses internet karena kuota roamingku kemarin beli 250.000 lagi, faktanya nggak masuk, nggak bisa digunain, nggak tahu hangus kemana, aku nggak tahu. Makanya ini lanjut ini aja deh dulu. Aku mau buka kulkas, ini di sini ada kurma muda, tomatnya besar-besar banget ya. Terus ini ada buah, ini ada roti, nah ini ada buah apel. Aku mau ambil satu ke dua ya, satu aja. Sebenarnya aku pengen bikin sop, cuman ini nggak ada lada bubuknya guys. Tahu gitu mau bawa ya dari Indonesia ya, lada bubuk kita serenceng ya kan. Tutup. Nah di atas ada apa ya, kita coba lihat dulu. Nah betul, kemarin aku dikasih tahu sama majikan, sama bos bahwa kita tuh bisa makan apa aja di sini, dan kasih tahu caranya buat nyairin dulu
atau apa gitu kan. Tapi aku bingung aku ngapain ya. Ada ayam seperti, tapi aku nggak tahu di mana minyaknya gitu loh, karena kan aku nyari nggak ketemu minyak. Nah, sekarang ini cuci dulu buah apelnya dan kita kita rendam ayam yang beku tadi pakai air ya. Kira-kira berapa menit saya kurang nggak tahu. Saya ada waktu 3 jam buat tidur, buat sholat terus tidur dan makan. Masa mau masak dulu, kelamaan nggak ya? Sebenarnya sih males, aku pengennya tuh istirahat, sholat, makan langsung tidur, nggak mau masak lagi. Tapi ya aku kasihan juga sih sama bos, karena bos kan udah tua ya. Terus bos itu kayaknya tuh kakinya sakit, meskipun pertama itu beliau masakin aku mulu. Terus aku bilang ke anaknya, saya sayang sama ibu anda dan saya harap ibu anda tidak usah mengurusi saya, aku bilang gitu, karena saya bisa ngurusin sendiri, aku bilang gitu. Tadi udah direndam ya, kita lanjut ke kamar aku, lanjut makan apel. Aku kayaknya 3 jam itu lumayan sih buat tidur, cuman ya alhamdulillah sih kalau untuk saat ini nggak ada internet, jadi bisa tidur nggak ini sama HP mulu. Biasanya tuh meskipun istirahat 3 jam tapi biasanya itu main HP mulu, jadi nggak tidur. Jadi setiap minggu sekali itu aku libur setiap hari Jumat, cuman kemarin itu libur malah nggak tidur sampai malam loh. Jadi ya gara-gara main HP mulu. Makanya ya sebaiknya untuk sekarang ini alhamdulillah juga sih kalau memang belum ada internetnya. Dan ini ada snack dari Saudi ya. Yang salah lo, di Saudi itu harganya mahal-mahal loh dibanding Indonesia. Satu real hanya aja 4.000. Ciki ini berapa harganya Ciki? Bahkan ngejahit aja kayak motong gitu ya, itu 25 real guys. Bayangin aja motong doang, 2 motong baju itu, motong baju atau motong apa 2 biji, itu bayarannya itu 25 real alias 100.000. Mahal banget kan, jadi biaya hidup di sini tuh lebih mahal. Ya udah, next lanjut lagi, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.